الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون kaum muslimin yang berbahagia, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya, tidak pula Allah mengutus para rasulnya, kecuali Allah berikan tantangan kepada mereka para rasul di dalam menjalankan risalah, ujian. Demikian pula manusia, khususnya kaum muslimin, manakala mereka menapaki jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi SAW, kecuali mereka pun akan diuji sebagaimana Nabi pun pernah diuji ketika menjalankan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi beruntunglah bagi mereka orang-orang yang lolos dan lulus daripada ujian tersebut, dan sebaliknya celaka dan rugilah bagi mereka orang-orang yang tidak lulus pada ujian tersebut. Orang-orang yang lulus tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga dan ridhanya. Adapun mereka orang-orang yang tidak lulus, maka mereka adalah orang-orang yang menuai murka, dan mereka jadilah sebagai orang-orang yang menyesali dirinya sendiri. Kaum musyrikin ketika diutus di tengah-tengah mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menentang dan juga menantang akan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan tantangan-tantangan. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليه الملائكة, orang-orang yang mereka tidak punya iman, yang tidak pernah berharap berjumpa dengan diriku, tidak beriman kepada hari akhir, mereka berucap kepada nabiku, laula unzila alaihi almalaikatu aw nara rabbana, kenapa tidak diturunkan kepada kami malaikat? Kenapa harus engkau yang menjadi nabi? Kenapa harus engkau yang menjadi rasul? Kenapa bukan malaikat aja yang turun? Atau Allah turun langsung kemudian menunjukkan mukanya sehingga kami tahu, oh ini Tuhan kami. Laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan mereka. Sebetulnya mereka paham bahwasanya yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah haqqun, akan tapi disebabkan karena kesombongan mereka, ketika mereka tidak mau
meninggalkan kebiasaan mereka, manakala mereka enggan meninggalkan syahwat mereka demi mengikuti syariat, maka jadilah mereka sebagai orang-orang yang sombong menolak kebenaran. Dan sungguh mereka telah melakukan bentuk-bentuk penistaan yang amat nista. Yauma yarawna al-malaikata la bushra yawma idzin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Mereka menantang, ingin melihat malaikat, mereka menantang, ingin melihat diriku. Tunggu, kata Allah, akan ada waktunya di mana mereka akan melihat malaikat al-maut, kematian. Setiap kita pasti merasakan kematian. Orang-orang yang tunduk kepada Allah, orang-orang yang tunduk kepada syariat Allah, ketika dia mati, dia pasti mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi mereka orang-orang yang tidak beriman, bagi mereka orang-orang yang menentang agama, menentang ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, ketika mereka berhadapan dengan kematian, ketika mereka menyaksikan malaikat al-maut, maka mereka akan menyesali perbuatan mereka. Mereka akan mengatakan, jauhlah, 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 hijran mahjura, andai tidak ada pertemuan antara aku dengan engkau. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ. Ketika mereka tinggal di dunia, mereka punya kebaikan. Ada yang bakti kepada kedua orang tuanya, ada yang berbuat baik sama tetangganya, kadang ikut menyantuni anak-anak yatim piatu, demikian pula masakin, du'afa, orang-orang yang lemah, ikut bantu sosial. وَقَدِمْنَا, seluruh amal perbuatan mereka aku simpan dan aku tunjukkan kepada mereka. Ini amalan baikmu ketika di dunia. Faja'alnahu haba'an manthura. Ketika mereka melihat amal-amal baik mereka, tapi berhubung mereka tidak bangun di atas kalimat La ilaha illallah, mereka beramal bukan untuk Allah, mereka beramal riya, mereka beramal syirik, mereka beramal sum'ah, bukan dibangun di atas kalimat la ilaha illallah, faja'alnahu haba'an manthura, kami hancurkan amalan tersebut, jadilah seperti debu yang berterbangan. Ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Beda halnya dengan mereka orang-orang yang beriman, yang kemudian mereka tutup kehidupannya dengan keimanan, maka mereka dibangkitkan dengan penuh kesukacitaan, mereka menjadi orang-orang yang digolongkan sebagai penduduk surga. Maka ashabul jannah, penduduk surga, yauma idzin, pada hari itu, khairun mustaqarran, mereka mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik daripada dunia. Wa ahsanu maqila, dan mereka mendapatkan yang lebih baik tempat tinggal dari apa yang telah mereka tinggalkan dari kehidupan dunia. Di dunia mungkin dia dihinakan, di dunia mungkin orang yang paling hina, di dunia mungkin orang yang paling susah, di dunia mungkin dia fakir, tapi di akhirat ketika dia diselamatkan daripada azabnya, dimasukkan ke dalam surganya, maka dia akan menjadi orang yang paling berbahagia, mengalahkan orang-orang yang pernah mengalami kebahagiaan di dunia. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. Ketika itulah langit pecah, langit yang besar tanpa ada tiang penyangganya, langit yang tebal tiba-tiba hancur, dan ketika itu turunlah awan mendung yang kemudian disusul oleh para malaikat yang turun secara bergelombang demi bergelombang. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Ketika itu manusia dibangkitkan,
Ketika mereka dibangkitkan, maka Allah pun berseru kepada mereka manusia, hari ini adalah hari miliknya Ar-Rahman. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Hai manusia, hai para raja-raja dunia, pemimpin-pemimpin dunia, kalian pernah merasakan kebahagiaan dunia, kalian pernah menguasai dunia, namun sekarang siapa yang memiliki dunia yang sesungguhnya? Maka mereka terdiam. La yatakallamun, tidak ada satupun yang berani berbicara. Illa man adzina lahu rahman, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Sekarang di dunia bebas berkomentar. Ketika di dunia kadang seorang mencaci dengan lisannya, mencaci lewat jari jemarinya tentang Allah, tentang agama Allah, tentang utusan Allah, tapi nanti pada hari kiamat terkunci lisan-lisan mereka. Kalaupun sekalipun mereka berucap illa sawaba, mereka akan berucap tapi ucapan mereka benar. Mereka tidak sanggup berdusta di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari itu adalah hari miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah raja yang sesungguhnya. Wa kan, yang demikian, wa kana yawman 'alal kafirin 'asira, maka siapa yang menyimpan kekafiran, siapa yang menyimpan kekufuran dan dia mati di atasnya, dibangkitkan dalam keadaan hatinya kufur, maka sungguh hari itu adalah hari yang amat berat baginya. Dia harus mempertanggungjawabkan kekafiran yang pernah dia amalkan akan Tuhannya. Aqulu qali hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah, wa ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, jalan keselamatan daripada azab Allah ada di depan kita. Ikuti Allah dengan apa yang telah diperintahkan dalam kitabnya. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran yang telah direkam oleh mereka para ulama di dalam kitab-kitab sahihnya. Dan tinggalkan majlis yang jelek. Selektiflah di dalam bergaul. Silahkan Anda bergaul, silahkan Anda berteman, akan tapi tidak semua manusia bisa dijadikan sebagai sahabat terdekat. Tidak semua manusia bisa dijadikan sebagai sahabat sejati. Sahabat sejati Anda adalah ketika sahabat tersebut berani menegur Anda ketika Anda salah. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang selalu mewarnai nilai-nilai kehidupan Anda menjadi nilai-nilai yang positif. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang selalu mengingatkan Anda untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebaliknya, teman-teman yang buruk, yang memiliki pengaruh-pengaruh yang buruk, maka itu bukan teman yang layak untuk dijadikan sebagai kerabat terdekat. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, di mana orang-orang yang salah di dalam mencari teman, maka mereka akan menyesali perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa saya menjadikan dia sebagai teman? Gara-gara dia aku tidak sholat 5 waktu, gara-gara dia aku tidak kenal Allah, gara-gara dia aku tidak kenal agama, sampai kematian menjemput diriku, aku nggak ngerti bagaimana tata cara beribadah yang benar sesuai yang diinginkan oleh Allah, seperti yang telah dicontohkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ngerti apa sebabnya, salah di dalam bergaul.
ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Di saat orang-orang yang zalim mereka gigit kedua tangan-tangan mereka disebabkan karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mereka menyesali perbuatan mereka. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai ketika aku tinggal di dunia aku menempuh jalan bersama jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menjadi seorang ahlus sunnah. Dia ingin menjadi orang yang setia terhadap ajaran sunnah, tapi terlambat. Kematian sudah memutuskan perkaranya. Alamnya sudah berbeda. Dunia sudah berakhir, yang ada di hadapannya adalah hisab. Karena itu dia paham betul jalan keselamatan adalah jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia katakan ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai andai aku menempuh jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini Allah kisahkan di antara sebab kenapa dia berpaling daripada jalan Rasul. Ayat berikutnya dalam surat Al-Furqan. Ya wailata laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata, memang celaka saya. Ya wailata laitani, celaka saya, celaka saya. Aduhai andai aku lam attakhidh fulanan khalila, andai aku tidak jadikan dia sebagai teman saya. Salah di dalam bergaul. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh temanku itu telah menyimpangkan saya, telah menyesatkan saya setelah az-zikru, setelah Quran, setelah peringatan datang kepada saya. Gara-gara dia tidak lagi ada sholat, gara-gara dia tidak lagi ada ta'lim, gara-gara dia tidak lagi ada nilai-nilai takwa, disebabkan karena bisikan-bisikannya, disebabkan karena hasutan-hasutannya, disebabkan karena pekewuh di dalam bergaul. Akhirnya dunia atau agama dikesampingkan, pergaulan dinomor satukan, akhirnya jadilah dia sebagai orang yang menyesal. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Demikianlah syaitan. Syaitan merupakan betul-betul penipu bagi mereka manusia. Banyak manusia tertipu disebabkan karena bisikan-bisikan. Di antara bisikan-bisikan syaitan di dalam mengganggu manusia dengan menjadikan lingkungan yang buruk di tengah-tengah hamba-hamba Allah. Kan itu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bergaul, silahkan berinteraksi dengan siapapun. Tapi kalau untuk dijadikan seorang sebagai sahabat terdekat, hendaknya Anda selektif. Jika Anda jualan, kemudian Anda punya teman Anda ini selalu merugikan penjualan Anda akan berhati-hati. Jangan sampai dagangan Anda rugi gara-gara teman yang buruk. Jika Anda bisa khawatir kerugian dunia Anda, maka hendaknya Anda khawatir kerugian akhirat Anda. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.